أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para orang tua kita, bil khusus Haji Al-Sarbini, Pak Ustaz Haji Sarkasi, Pak Ustaz Maksani, Pak Ustaz Sanusi, dan juga Bapak-bapak Ustaz dan Ibu Ustaz lainnya yang mau masih tidak kata namanya. Doain para guru, para orang tua kita selalu sehat walafiat, istiqamah di jalan Allah. Dan pengurus atau koordinator kajian subuh beserta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya yang alhamdulillah masih terus berlimpah pada kita hingga saat ini. Khususnya karena iman dan Islam masih digerakkan hati kita untuk menjalankan taat di awal hari ini, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita setiap ahad pada subuh. Dan alhamdulillah kali ini tafsir surah Al-Baqarah yang sudah sampai di ayat ke 207 ya sekarang, 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batiwa amradillah. Mudah-mudahan awal hari ini kita awali dengan kebaikan, kita bermohon kehadirat Allah, berakhir juga di dalam kebaikan, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita buka. Kita baca dulu dua ayat ya, 207, 208. Udah ketemu semua? Pak Iwan nggak megang? Pak Iwan nggak megang? Oh, udah Pak. Oh. Megang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah ya. Itu sama waladhdallin, itu matnya sama.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Sadaqallahul azim. Ya, setelah ayat sebelumnya bahwa ada orang yang minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayati dunya wa shidulu ala ma fi qalbihi, menyaksikan bahwa dia orang benar tapi pada hakikatnya aladul khisal, dia orang yang ingkar. Juga kalau berbuat dikasih kepercayaan, perbuatannya khianat, yang malah bikin banyak kerusakan, kezaliman. Diangkat pejabat, ya korupsi, ya, KKN dan sebagainya. Kalau dibilangin akhadatul izzah, belagu, ya, sombong. Itu ada orang yang di ayat sebelumnya itu sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada orang yang sebelumnya lagi, yang orang kasih hidupnya hanya dunia mulu. Bahkan saat berhaji dia berdoa, kalau dia beribadah mintanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Minta cuma sekedar dunia, hasanah juga gak sebut. Pokoknya dunia we, senang we dunia. Perkara itu baik atau tidak, caranya bagus atau enggak, pokoknya diminta dunia aja. Ada orang yang kayak gitu. Juga ada orang yang selalu bermohon untuk urusan dunia ya hasanah, untuk urusan akhirat juga hasanah, yang terbaik dia minta buat kedua urusan ini. Bahkan belum cukup sampai di situ, karena bisa jadi urusan dunia berbungkus akhirat, urusan akhirat berbungkus dunia, masih dapat ancaman neraka. Dia minta waqina adzabannar, perlindungan dari siksa api neraka. Derajat-derajat orang seperti ini Allah tambahkan lagi, orang yang menjual dirinya atau membeli dirinya pada Allah untuk mengharapkan keridhoannya. Keridhaan Allah. Ini ayat ini ada yang berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat dari Romawi. Dia pernah tinggal di Mekah, kemudian masuk Islam. Namanya pendatang, masih miskin. Ketika ada perintah hijrah, Ibnu Sinan Ar-Rumi ini ikut hijrah bersama para sahabat. Dijegat sama orang-orang Mekah. Ente datang sini susah dulu. Sekarang mau pergi, mau hijrah ke Madinah lagi, mau pindah. Akhirnya semua hartanya itu ditinggalkan. Ini mayashri nafsahu. Dia menjual dirinya, menukar harta bendanya untuk kebebasannya. Hijrah bersama sang teladan kita Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau Madinah. Ada juga berkaitan dengan Habib bin Adi Al-Ansari. Beliau ini pernah membunuh Abu Uqbah Al-Harith saat perang Badar. Kemudian berjalannya waktu, dengan tipu daya dia ketangkep, terus dijual sama putranya Uqbah Al-Harith ini. Lalu dia dibunuh dan disalib oleh putranya Uqbah. Orang seperti ini digambarkan Quran bahwa mereka menjual atau membeli dirinya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nih keimanan
seseorang yang digambarkan sahabat dalam hal ini, ya, betapa mereka itu keilmuannya, keyakinannya sedemikian tinggi sehingga apa yang dia miliki bahkan jiwa dikorbankan, ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmahnya buat kita, udah nyampe situ belum? Kita udah nyampe situ belum? Jangankan harta, jiwa pun kita korbankan untuk Allah. Dalam sejarah ya banyak, ya khususnya dalam hijrah lah. Momentum hijrah kemarin yang udah kita bahas kan luar biasa. Betapa Nabi itu dekat banget sama Allah. Bahkan para sahabat Abu Bakar juga, sahabat Ali yang memang tinggal mereka bertiga ya yang belum berangkat hijrah, itu momen-momen yang mungkin dalam apa namanya keseharian seperti halnya kita, kedekatan Allah Nabi itu dia bisa dengar, bisa dapat wahyu, bisa luar biasa. Tapi itu dia lakukan pasti proses seperti halnya kita ya, manusia biasa, suasana yang demikian mencekam bahkan menakutkan, ya, hampir terjadi pembunuhan. Bahkan saat dikejar persiapan berangkat ke hijrah, saat Nabi keluar dari rumah harus mampir dulu ke gua Sur menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Suasananya yang sangat mencekam sehingga Nabi harus mengingatkan sahabatnya Abu Bakar sama-sama di dalam gua. Suasananya sehingga dikatakan mata Nasrullah, ini kapan datangnya ini pertolongan Allah. Mereka kalau Nabi minta ya udah habis semua itu ya, kalau dia mau berdoa, tapi nggak dilakukan. Berjalan seperti halnya perjalanan manusia biasa yang ingin mencari kedamaian, lahan yang subur untuk berdakwah, hijrah ke Madinah. Setelah sebelumnya Nabi tahu Yasrib itu tempat yang bagus ya untuk mengembangkan dakwah atau risalah Islam. Setelah sebelumnya di 620 ya, orang-orang dari Madinah atau dari Yasrib ini berhaji, kemudian di Aqobah dia mampir bertemu Nabi dan menyatakan Islamnya. Waktu itu 6 orang, kemudian 621 ya, tambah suku Aus atau suku Khazraj pergi berhaji juga, ketemu lagi dengan Nabi di Aqobah. Dari situ Nabi melihat ternyata di Madinah respon masyarakatnya bagus nih terhadap Islam, ya, terhadap risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga 622 itu 622 Masehi datanglah perintah hijrah ya. Diawali di bulan Muharram karena emang apa namanya pelaksanaan hijrah di bulan Muharram berbarengan dengan akhir masa haji. Jadi para sahabat itu pada pergi duluan ke Madinah bareng jemaah haji yang dari Madinah, dari Yasrib. Baru kemudian Nabi menyusul. Itu suasana seperti itu luar biasa, taruhannya nyawa, bahkan harta dan benda rela ditinggalkan oleh kaum muhajirin. Dan kaum Ansor di sana juga menerima orang-orang muhajirin ini seperti menerima saudara jauh. Bahkan digambarkan orang-orang Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor itu menerima orang muhajirin ya dengan luar biasa sambutannya. Yang nggak punya rumah dikasih rumah, yang punya bini banyak dicerain disuruh kawinin, yang nggak punya apapun diberikan oleh kaum Ansor pada orang-orang muhajirin. Ini gambaran-gambaran seperti ini yang harus kita proses ya, keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah,
kebenaran kita kepada agama yang dibawa, maka keyakinan akan kebenaran agama Rasulullah ini harus terus kita proses, kita tingkatin. Karenanya di ayat berikutnya Allah mengajak ya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, ini iman ini diucapkan dengan lidah, dimantapkan di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Ada mungkin orang yang baru sekedar iman, ngomong doang, aman tu billah, saya beriman kepada Allah, tapi belum dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, sholatnya masih belentong, puasanya masih kadang-kadang di Ramadan. Ada yang kayak gitu, itu baru iman, proses awal ya. Yang orang-orang seperti ini ditegur juga dari ayat ini, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, di dalam Islam. Ada yang mengatakan kedamaian kafah, secara total. Ini ayat ini juga dijadikan dalil ya bagi orang-orang yang terobsesi untuk mendirikan negara Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun dan sebagainya. Sehingga mereka mungkin mengartikan tadi mayyashri nafsahu bitigo amardotillah dengan tindakan yang radikal, membunuh dirinya sendiri dengan dipasangin bom. Nah, itu mungkin penafsiran yang sempit, yang salah tentang udkhul fisil kafah. Ketika kita melihat konteks kenegaraan, pemerintahan yang sudah ada sekarang, penafsiran ini bisa lebih kepada ada yang mengatakan hasil di sini adalah kedamaian. Islam itu datang dengan damai, membawa kedamaian, bukan membawa teror, ketakutan yang luar biasa. Walaupun wacana pengen punya negara Islam ya bagus ya, sebagai wujud cita-cita ideal, cuman buat ngewujudinnya perlu konsensus, kesepakatan banyak pihak. Yang notabene Indonesia bukan negara agama. Dalam konteks ini kurang tepat untuk kita artikan apa yang diterapkan oleh saudara-saudara kita. Minimal ketika kita mengartikan ayat masuklah ke dalam Islam dengan menyeluruh, dengan total ya, perangkat-perangkat agama kita ini ya kita jalanin ya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya ya, ayat Qur'annya, pemahamannya ya kan, itu bagian dari kafah, kesempurnaan. Termasuk aktivitas apapun yang berbau muamalah ya, walaupun dibolehkan ya bermuamalah dengan non muslim ya, tapi ketika kita punya harapan ingin ekonomi Islam ini hidup ya, kita bangun ya, alhamdulillah banyak terwujud, kita banyak pilihan. Ketika kemarin dia menanyakan gimana membebaskan diri dari riba, Islam udah banyak pilihan ya, bank konvensional ada, bank syariah juga ada, bahkan leasing yang berbau syariah juga ada. Adira itu udah ada syariahnya ya, Adira udah ada ya. Silakan ya, ketika kita ingin mewujudkan kafah dengan seluruh perangkat-perangkat yang ada dalam ajaran kita, silakan ya, sepanjang membawa kedamaian dan ketentraman jiwa kita ya. Kita mobil motor leasingnya takut riba ya, takut macam-macam lah ya, ya udah pakai yang syar'i, atau jangan ngeridit apa, nabung ya. Yang mana ya? Nabung Kalau akut motor cicilan 1.500.000 ya, nabung setiap bulan 1.500.000, setelah 5 tahun baru beli tuh motor.
5 tahun baru punya motor ya. Umurnya udah 55 ya, 60 tahun baru naik motor ya. Termasuk tuh punya motor nggak bisa ditaikin ya. Iya kalau nggak mau. Banyak pilihan, alhamdulillah sekarang. Nggak milah-milah. Cuman masalahnya kadang ketika kita ekonomi Islam pengen kita bangun, komitmen kita untuk membangun itu juga belum kafah, setengah-setengah. Ketika ada momentum kemarin 212, orang-orang yang banyak terlibat ya, para alumni itu bikin 212 Maret. Emang momentum itu seharusnya ya. 212 Maret pengen nyaingin kalau bisa mah retail sekelas Indomaret, Alfamaret. Tapi perkembangannya ya, udah berapa tahun itu 212 Maret itu 212 masih ada di Maharaja tuh. Di Maharaja masih hidup, masih jalan. Tempat lain udah nggak ada, udah nggak ada. Komitmen seharusnya kalau mau kita bangun, ayo 212 ekonomi Islam, retail, bilang retail, syar'i, kita bikin. Tapi komitmen kita masih seneng beloknya ke Indomaret, Alfamaret, ke BPR Islam, syar'i, ya masih banyak kurang juga peminatnya, masih lebih nyaman katanya di konvensional. Ini kekafahan ini ya itu skala besar lah. Untuk skala kecil kita minimal pribadi masing-masing, keluarga dan lingkungan masyarakat kita, kekafahan kita dalam menjalankan Islam itu ya kita wujudkan minimal kampung kita damai ya. Keluarga kita, anak istri kita menjalankan syariat, sholat ya, anak-anak kita umur 7 tahun minimal sholatnya udah full 5 waktu. Puasa yang diajarin puasa johor, Ramadan puasa johor. Anak-anak kita pada kenal ada puasa johor lagi. Ya nggak ada. Ya puasa Ramadan full dari subuh sampai maghrib. Cuman kalau ini nggak kuat ya jebol. Diajarin nanti diganti di luar Ramadan. Nggak apa-apa, namanya puasa johor. Ini rahmat johor mulu puasa. Puasa johor. Itu kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Nah, ayat ini turun kaitan ada mengatakan Abdullah bin Salam ya, saat masuk Islam itu masih ngamalin ajaran Nabi Musa ya. Masih suka baca Taurat, ngamalin Taurat, ngagumin hari Sabtu. Nah, Nabi dengar dibilangin udkhul fi silmi kafah. Nah, kaitan itu juga dalam kekafahan kita berislam kita bedain juga ya, mana adat, mana syariat. Ini penting juga ya. Ketika tahlilan ramai kita. Tahlil itu kan adat ya, walaupun isinya ada syariat, kita tahlil, zikir. Kadang melupakan berjamaah di tahlil, tempat tahlilan, sama berjamaah di saat sholat isya. Nah, ini kita kadang ya lebih duluan hadir ke tempat tahlilan, isya berjamaahnya lepas. Nah, ini mana adat, mana syariat, mana sunnah yang nilainya lebih bagus, lebih tinggi. Nah, kita paham juga di bagian kekafahan juga. Ketika sholat maghrib antara ba'diyah dan qobliyah, sholat maghrib yang rawatibnya yang bagus yang mana tuh? Yang ba'diyah. Kebanyakan kita qobliyahnya ya semua qobliyah. Giliran ba'diyahnya ya walaupun kita berbaik sangka di rumah ba'diyahnya pulang di rumah maksudnya ngerjainnya di rumah. Nah, yang ketukar-tukar maksud saya. Iya betul. Berarti kekafahan itu perlu apa? Ya pengetahuan juga.
keilmuan. Kalau kita pengen kafah Islam kita, agama kita, ya keilmuan kita tingkatin. Ya. Berarti kekafahan kita masing-masing sesuai dengan kapasitasnya nih. Ya. Kita awam, ya. Berarti kapasitas awam udah menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan full istilahnya. Itu sama orang baik, hormat, takzim, akhlak, perilaku, itu udah cakep banget. Itu udah cakep banget kekafahan gitu. Walaupun bagi orang-orang yang berilmu sekelas wali, itu udah beda jauh di luar konteks kita. Atau ada orang-orang yang tadi ingin bikin negara Islam, pemerintahan Islam, silakan. Cuma pasti nggak semudah ya dibayangkan. Ya. Merubah aturan aja, itu ngerembetnya kemana-mana. Merubah aturan tentang pegawai ya, itu mulai dari aturan kementeriannya dirubah, PP-nya, Perpresnya dirubah, bahkan undang-undang kepegawaiannya jadi dirubah. Ngerembet tuh, panjang perjalanannya buat nyusun aturan-aturan. Kalau udah bicara konteks kenegaraan, semua diatur, semua diatur. Dengan Pancasila itu udah bagi kita nilai-nilai universal agama Islam, itu udah sebuah anugerah ya. Founding father kita, para pendiri bangsa ini luar biasa merumuskan buat Indonesia yang majemuk, Indonesia yang berbagai agama, suku, bangsa dan sebagainya bisa hidup di sini dengan satu ideologi bahasanya yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila. Udah bisa damai seperti ini, bagian dari kekafahan Islam. Tinggal kita ngisinya, ya. Tinggal kita ngisinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kafah. Juga ada yang mengartikan, diterjemahkan as-silm itu adalah kedamaian. Jadi tidak mengganggu ya, senantiasa menciptakan kedamaian. Damai untuk pribadi, damai di dalam keluarga, damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Terus kata-kata ada fisilmi fi ya. Ya, ada kata, ada huruf fi di sini. Ini diibaratkan Islam itu seperti sebuah wadah. Kita masuk ke dalamnya, dalam wadah. Fi ke dalam hasilnya wadah Islam yang penuh dengan kedamaian. Berarti siapa yang masuk ke dalam situ, seyogianya menciptakan kedamaian, seyogianya menciptakan ketentraman di dalam wadah yang namanya Islam. Kalau masing-masing kita udah menyatakan amantu billah, iman kepada Allah, atau dengan bahasa lain zikir yang sering kita baca di ratib hadad, raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu pernyataan kita pengen kafah di dalam berislam, bahwa saya senang, saya bangga, saya redo Islam jadi agama saya. Allah sebagai Tuhan saya. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama saya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul saya. Itu pernyataan kita pengen kafah tuh. Kalau udah redo Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad adalah panutan kita, dijalani semuanya dengan sebaik-baiknya. Kita masuk ke dalam wadah itu. Jadi kalau ada orang sudah menyatakan itu, terus hidupnya ganggu orang lain, ya, keadaannya, keberadaannya bikin onar, bikin cemas orang lain, berarti Islamnya belum kafah, belum benar-benar Islam. Kita pengen hidup kita
adanya kita itu ya emang dianggap ada. Ya. Adanya kita itu dianggap ada. Jangan sampai adanya kita sama aja nggak ada. Pak Budi ada tengah-tengah kita biasa aja. Ya. Dia nggak ada, ya nggak ada yang nanya. Gitu. Tapi ada orang yang adanya itu senang. Ya ada Ustaz Masanya, alhamdulillah ada yang nuain kan gitu. Ada Ustaz Jarkasi, ada Pak Haji Anan. Ketika dia nggak ada, kita kangen tuh. Kemana ya? Biasanya cadul-cadul ini orang. Sekarang lagi kagak ada. Keberadaan kita itu ketika udah Islam kafah ya begitu. Dia akan menjadi pengobat rindu kalau nggak ada, menjadi penyemangat dikala dia ada di tengah-tengah kita. Kita pengennya tuh minimal seperti itu, kekafahan kita dalam berislam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti khutuwat, langkah-langkah setan. Jadi setan itu dalam menggoda kita, dia punya strategi. Khutuwat itu langkah, step by step, sehingga kadang tanpa kita rasa, kita sadar, kita sedang diajak terjerumus ke dalam langkah-langkahnya. Sedemikian halus. Itu upaya tipu daya setan dalam mengajak manusia keluar dari wadah Islam itu sendiri. Sedemikian halus. Bahkan dalam surah An-Nas yang masalah kita minta perlindungan, Khonnas itu ngintip gitu ya. Kita lagi lalai, dia maju, dia goda. Ketika kita lagi mantep, jejak iman kita lagi kuat gitu, lagi eling, dia ngumpet. Selalu mencari peluang, selalu menjadi kelemahan, cari kelemahan kita manusia. Al-Khonnas itu bukan hanya kalangan jin, tapi kalangan ya teman kita, atau malah diri kita sendiri. Boleh nggak? Betul. Minal jinnati wan nas. Makanya minta perlindungan di surah An-Nas itu 3. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa 3 tuh? Karena itu internal, godaan internal yang kadang sadar nggak sadar kita kegoda. Karena perlindungannya 3 rangkap tuh. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia. Beda sama surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, cuman satu. Karena itu eksternal. Kita minta perlindungan dari orang-orang yang hasud, penyihir-penyihir, ya kan? Itu eksternal. Eksternal bisa kelihatan. Kita waspadai. Tapi kadang yang internal dalam diri kita sendiri, nah ini yang susah. Perasaan udah bener banget, perasaan. Padahal perasaan itu sendiri sudah adalah godaan. Ya. Khutwatis syayatin, khutwatis syaitan. Jadi setan itu step by step dia menggoda kita. Makanya Allah memberikan anugerah kepada kita itu alarm. Ya. Alarm maksud itu ada di tiap kita. Bentuknya apa? Nyesel, ngenes, itu alarm. Ya. Kalau rasa nyesel, rasa ngenes, alarm ini kita abaikan dari waktu ke waktu, ya kita semakin jauh ke dalam lembah kesesatan, lembah kemaksiatan. Tanya aja preman-premannya orang, waktu dia membunuh, itu pasti pembunuhan pertama itu dia nggak bisa tidur, pasti itu. Atau selevelnya jangan dibunuh dah, ya. Dengan cewek dah.
Selevel. Megang cewek selevel sih. PI megang cewek, kepegang cewek ya. Waktu baru-baru megang itu dosanya luar biasa, benar nggak ya? Istighfar baik, astagfirullahaladzim, kepegang itu cewek. Itu istighfar ngenes takutnya gitu, itu alam. Tapi sekali waktu itu kita abaikan, ya besok-besok ya megang cewek biasa. Akhirnya meningkat. Ya, khutuwati syaitan, step by step, pegang tangannya, gitu. Terus. Baik mangga baik. Oh, mudah-mudahan jauh. Kan saya bilang ya, alarm jangan sampai diabaikan. Kalau udah sekali diabaikan, orang yang pertama kali minum minuman keras, mabuk itu nyenesnya luar biasa, takut dia pasti. Astagfirullahaladzim. Kalau yang tahu ya, cuma dari kecil nggak pernah tahu itu haram, ya biasa aja. Tapi bagi kita yang paham minuman keras, ngapa sekali waktu dikerjain, ya sama teman kita dikasih alkohol, ya kan, tanpa sengaja, itu ngenesnya luar biasa. Tapi ketika nasi diabaikan, alarm ini diabaikan, enak juga ya mabuk. Akhirnya keterusan. Nah, itu ungkapan Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, langkah-langkah setan ini mengandung isyarat bahwa setan itu dalam menjerumuskan kita, dia pakai strategi step by step dan halus. Sehingga tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita terjerumus ke dalam godaannya. Itu. Ya kembali lagi, sebagai mayoritas ya risiko. Ya, namanya mayoritas, namanya Udin, Hamid, Mahmud, ya, ya mayoritas Muslim. Ketika ada hal-hal kecil atau pelecehan itu kayak di TV diberitain orang Islam mulu, ini nyolong orang Islam, ya mayoritas. Itu ada apa di situ? Ya, jika terjadi kriminalitas, pasti ada kesenjangan sosial. Islam banyak orang Islam, tapi kualitasnya itu yang digambarkan Nabi seperti buih di lautan. Itu sangat berkaitan erat kekafahan seseorang atau sebuah komunitas itu dengan kualitas dari orang itu sendiri, SDM itu sendiri. Karenanya ya, kita harus selalu berusaha, ibu sekalian, ya, terus ngajak generasi muda kita, ya, kita sendiri sebagai kepala keluarga, orang tua, untuk mengingatkan anak-anak kita banyak ngasih pengetahuan, wawasan, ya. Khususnya dalam konteks pelecehan itu kan anak-anak kita kagak ngerti, ya. Nggak ngerti mana badan yang boleh disentuh orang asing, mana yang enggak, ya. Ini diiming-imingin jajan nilai yang bagus, permen, itu kan anak-anak itu gimana sih jadinya kualitasnya? Ya iming-imingin permen nilai bagus, dielus-elus badannya digituin. Kalau anak yang bagus ininya, ilmu pengetahuannya gitu, maksudnya sensitif, peka, pasti nolak, ngadu. Ini kok diem baik, ada apa nih bocah gitu? Ma babanya kemana nih? Jangan-jangan jauh dari pantauan orang tua, sehingga komunikasi anak sama orang tua nggak berjalan baik. Terjadi sesuatu, anak nggak berani ngomong. Seharusnya kan kita ajar anak berani ngomong, ini bagian tubuh kamu yang boleh disentuh orang asing, laki-laki maupun perempuan, bahkan guru kamu pun nggak boleh. Terus kalau dia apa-apain, ngomong sama ayah dan bunda, ngadu sama orang tua. Jangan udah berlangsung setahun 2 tahun baru pada ngadu. Prihatin Bu ya, bagi pesantren ya, nggak tahu ini ada propaganda apa gitu, upaya yang jeleknya kembali ya, resiko mayoritas begitu. Kejelekan bisa jadi nempelnya ke mayoritas, ya, itu menurut saya. Ya. Jadi dari 2 ayat ini cukuplah buat kita untuk kita meningkatkan ya, kualitas diri kita, keluarga dan lingkungan masyarakat kita semua, sehingga bisa menunjukkan bahwa Muslim itu memang bahwa kita khairul ummah, ya kan, sebaik-baik umat. Karenanya kita ajak semua keluarga kita
ya untuk senantiasa meningkatkan keilmuan, wawasan, terus kesadaran dalam pengamalan ajaran-ajaran agama kita. Ya memang sudah kita komitmen bahwa raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk bisa berislam dengan sebaik-baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum